Salam, selamat pagi saudara dan saudari. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Segala puji dan hormat serta syukur dan kemuliaan bagimu, karena Allah yang memanggil kami semua dari rumah kami masing-masing, rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan untuk bersama-sama beribadah, mendengarkan akan setiap kebenaran-Mu. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan menyerahkan waktu ini, kesempatan ini. Urapilah hamba-Mu dan nyatakanlah kehendak-Mu kepada kami semua. Berikan kami pengertian dan hikmat yang daripada Tuhan, dan berikanlah kepada kami semua hati yang subur, yang siap untuk ditanami oleh benih firman-Mu. Dan firman-Mu itu akan bertumbuh dan akan berbuah berkali lipat, dan akan dapat dinikmati oleh siapapun yang melihat setiap kehidupan kami, yang bergaul dengan kami. Kami percaya Allah turut bekerja, dan Tuhan mau sedang menyatakan kehendak-Mu kepada kami. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang istimewa. Mengapa hari ini adalah hari yang istimewa, dan bagi siapa hari ini istimewa? Saya harap hari ini adalah istimewa bagi kita semua orang-orang yang percaya, karena kita dapat berkumpul, kita dapat beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kadang suka diajak untuk mensupport pelayanan saudara kita. Ada Pak Filipus Suroso ya, di daerah Menganti. Kalau di daerah Menganti sana itu setiap kali 1 bulan sekali kami berkunjung ke sana, dan ada teman yang peserta, dan itu setelah ibadah itu pasti makan. Setelah ibadah itu pasti makan. Memang mereka tidak banyak, hanya sekitar 1, 4, 5, 6, 7, hanya 7 orang berikut saya dan yang datang. Tetapi kalau hari Minggu biasa itu paling hanya sekitar 5 atau 6 ya. Tapi mereka terus sampai sekarang rutin untuk melakukan beribadah ya. Dan mereka sangat menikmati. Dan saudara yang dikasih Tuhan, di sana itu pemain musiknya namanya Pak Filipus ya. Mungkin berbeda dengan Pak Beni. Kalau di sana tidak kenal yang namanya nada A, nada B, nada C. Jadi mainnya Mainnya C, D, G seperti itu terus. Lagunya apa ya, musiknya itu. Mungkin kalau Bapak Ibu ikut ke sana nanti, suaranya orang melebu pada nyanyi baik. Mungkin akan protes ya. Tapi saya karena sudah menikmati. Yang penting saya itu bukan kuncinya. Yang penting saya memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Ya tetap bersuka cita ya. Mereka memujinya, kuncinya orang melebu, tapi suaranya dan sampai kedengaran radius 10 meter. Hebat, luar biasa Tuhan memberikan haus dan lapar kepada jemaat-jemaat yang datang. Saudara yang dikasih Tuhan, tentunya hari ini adalah hari istimewa, karena hari ini kita juga ada perjamuan kasih ya. Tapi itu bukan menjadi alasan yang utama, karena kebetulan saja kita ada program dan kita rindu untuk perjamuan kasih. Saya lihat tadi ada tremos, ada lihat bungkus apa itu di meja. Ada apa aja ya. Tadi Pak Beni mengatakan bahwa yang penting adalah hatinya ya, dimana kita dapat membawa hati itu seberapapun atau bahkan melebihi dari yang kita miliki. Kalau hatinya kita sudah jatuh cinta, itu tidak akan tidak ada nilainya ya. Seperti Rasul Paulus mengatakan, apa yang ada di sekelilingku itu anggap sampah, tapi Yesus itu yang paling utama dalam diriku. Itu adalah hati yang luar biasa, dan mari kita miliki hati-hati yang seperti itu. Karena ibadah sebagai orang percaya
yang dipilih tujuannya salah satu adalah ibadah. Ya. Pak Beni dan saya kok sekali terus-menerus menekan ibadah. Emang nggak ada yang lain apa? Ya. Emang nggak ada lain KKR, nggak ada lain apa yang ini. Tapi kalau seolah sepertinya ibadah itu ibadah. Karena saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan datang ke dunia ini juga ingin mengembalikan orang-orang percaya itu untuk punya hubungan kembali dengan Allah. Artinya ada ibadah kembali, ada persekutuan kembali antara manusia yang sudah diselamatkan dengan Allah. Itu adalah tujuan. Dan salah satunya adalah dengan beribadah. Kita dapat berkomunikasi, kita dapat diteguhkan, kita dapat diingatkan, atau mungkin kita dipecut, atau mungkin kita disadarkan, atau mungkin kita dibesarkan, atau mungkin kita semakin digairahkan, yaitu di dalam beribadah. Dan ibadah itu tidak hanya umum seperti ini. Mungkin secara pribadi kadang Tuhan juga memakai kita untuk beribadah. Jadi sangat penting sekali saudara yang namanya beribadah. Terus menerus saya mau gaungkan, ayo mari semangat untuk beribadah. Tadi malam istri saya bilang seperti ini, emak panas lagi, sakit ya katanya, ya, ke dokter. Tadi malam betul? Apa kemarin? WA-nya tadi malam. Ya. Aku pikir tadi loh, si Mak kok datang? Udah sehat Mak? Haleluya. Luar biasa, pekerjaan Tuhan itu memang aduh, serasa kalau sudah melihat seperti itu, sakit penyakit tidak menjadi halangan ya. Dan juga ada Spiderman yang pakai kacamata juga dia tetap setia. Walaupun pakai kacamata tapi aku mau. Jadi ada semangat untuk beribadah. Tapi lihat saya kepanangan dia. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak hari ini saya mulai memberikan tema adalah siapakah imamat dalam Alkitab? Ya. Siapakah imamat dalam Alkitab? Ini nanti ayatnya adalah topikal, jadi tidak satu nats, tapi saya akan berbicara tentang siapakah imamat dalam Alkitab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keimamatan pertama kali adalah Habel. Kita tahu Habel, apa ya semua ya? Habel adalah anaknya Adam dan Hawa. Ya, dialah yang pertama kali memberikan persembahan kepada Tuhan dan diterima. Ya. Kalau Kain dan Habel, ya, Kain yang mempersembahkan ada berbagai macam hasil daripada pertaniannya dibawa dan dipersembahkan di hadapan Tuhan. Dan Habel dia yang membawa seekor domba disembelih, dan Tuhan berkenan kepada persembahan dari hewan binatang itu sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga kita akan melihat bagaimana Melkisedek, ya, Melkisedek dalam Kejadian 14 ayat 18. Ya. Kejadian 14 ayat yang ke-18 yang bunyinya seperti ini. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi, ya, yang maha tinggi. Jadi dari Kejadian 14 ayat 18, Melkisedek adalah yang mempersembahkan kepada Allah di surga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, imamat yang pertama tadi yang pertama adalah Habel,
terus yang kedua adalah Melkisedek, dan yang ketiga adalah imamat yang pertama adalah Harun. Dalam kerajaan Israel adalah Harun dan keturunannya, itu yang diberikan mandat untuk menjadi seorang imamat. Tetapi sebelum Harun sebenarnya ada juga orang-orang yang mempersembahkan kepada Tuhan, ya. Ada Nuh. Nuh dia juga memberikan persembahan kepada Tuhan di dalam Kejadian 8 ayat 20. Kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ya, Nuh juga dia melakukan persembahan kepada Allah. Terus ada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 7 dan juga Kejadian 13 ayat 4. Ya. Terus yang ketiga ada Ishak. Ishak juga dia memberikan persembahan kepada Allah dalam Kejadian 26 ayat 25. Terus ada Yakub. Yakub juga dia memberikan persembahan, Kejadian 31 ayat 54, ya. Terus yang terakhir yang saya tulis di sini adalah Yitro. Yitro itu adalah mertua daripada Musa. Keluaran 18. Keluaran 18, saya ingin membaca Yitro juga, ya. Keluaran 18 ayat 10. Ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Fir'aun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena orang-orang ini telah mereka. Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 1, 2, 3, 4, 5, bahkan 6, ya, termasuk Abel. Ketika mereka mempersembahkan kepada Tuhan, apa yang terjadi sebelumnya? Mengapa mereka mempersembahkan kepada Tuhan, menyembah Tuhan dan menyembelih bagi Tuhan? Kita melihat bagaimana mereka mempersembahkan ini setelah mereka mendapatkan kalau di sini seperti Yitro, dia mendapatkan pembebasan dari Tuhan, ya. Terus Habel, dia juga mungkin diberkati oleh Tuhan dengan ternak, dengan semua yang dihasilkan pada waktu itu. Dan ada juga Ishak, ada juga Yakub, ada juga Abraham. Mereka memberikan sesuatu kepada Allah ketika mereka kepada Tuhan. Aku ini apa yang ada pada aku ini ternyata bukan karena kekuatanku sendiri, tetapi ada sesuatu yang lain, yaitu Allah. Karena itu mereka mau memberikan kepada Tuhan dengan wujud seperti persembahan atau kurban syukur kepada Allah yang mereka sembah, yang memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Jadi mereka mengucap syukur. Sebagai wujud syukur kepada Allah, mereka membawa persembahan itu kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janjian Musa dengan Allah dalam Keluaran 18, Keluaran 19, Keluaran
19 ayat 5 sampai 6. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Ayat kamu akan menjadi bagian kerajaan dan bangsa yang kudus. Semuanya firman yang harus kukatakan kepada orang Israel, ya. Kamu akan menjadi bagianku, kerajaan, imam, dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kukatakan kepadamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan janji Musa, janji Allah pada Musa, bagaimana Musa berjanji dan memberkati Israel sebagai harta kesayangan yang sangat dicintai dan disayangi bangsa Israel oleh Allah. Dan mereka imamat raja, orang-orang yang menyembah kepada Allah. Betapa mereka rindu, betapa Allah rindu bangsa Israel itu sungguh-sungguh menyembah kepada Allah. Dan tidak hanya kaum Harun sesungguhnya, tetapi apa yang terjadi? Justru yang terjadi adalah bangsa Israel, mereka ada sebagian yang tidak menyembah kepada Allah. Kalau dalam Ulangan 31 ayat 27, mereka membantah Allah. Bangsa Israel itu sendiri yang Tuhan sudah berjanji pada Musa, saya itu bantah, aku gak mau menyembah. Bahkan di dalam Ulangan 16-19, Israel dihukum oleh Allah. Itu menunjukkan bagaimana ini bangsa yang saya ingin untuk menyembah saya, tapi dia tidak mau menyembah. Dihukum, ada sebagian orang yang dihukum oleh Allah. Bahkan dalam Bilangan 18 ayat 7, dibatasi orang menjadi kaum dan keturunan menyembah Allah. Jadi dibatasi oleh Allah. Lalu di dalam Ulangan 7 ayat 1 sampai 6, orang-orang Israel terus penyembahan berhala. Mereka adalah disayangi oleh Tuhan, sudah berjanji, tetapi tidak semua orang Israel menyembah kepada Allah. Mereka ada justru yang berbalik dan menyembah kepada Allah lain, menyembah kepada patung, menyembah kepada gunung, menyembah kepada apa yang diciptakan oleh Allah sendiri. Dan seharusnya mereka itu menyembah kepada Allah. Inilah yang terjadi, saudara kasih Tuhan. Haruslah tahu dengan jelas bahwa ia menyembah hanya di bumi ini, tapi di nanti sebagai pun kita akan harus menyembah Tuhan. Ya, tadi orang Israel menyembah dibatasi, hanya kaum Harun, keturunan Harun. Dan ada sebagian orang Israel yang tidak juga menyembah, dan mereka justru malah memberontak. Ya, sebagai umat pilihan, mereka memberontak kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita maju di dalam kehidupan kita. Siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan? Kita adalah penyembah. Saudara, Tuhan Yesus mengalami kematian, dia mati. Tabir bait suci terbelah menjadi dua. Mengenalkan bagaimana semua orang bisa masuk dalam rumah kudus. Cara sendiri adalah Yesus Kristus. Semua orang menyembah kepada Allah. Seorang tidak perlu imam lagi. Seorang tidak perlu titip, Pak Beni, aku mau
persembahan untuk kehidupan saya, persembahan syukur, persembahan dan lain sebagainya. Tapi kita semua bisa kepada Tuhan. Mau persembahan kita harus tahu dulu bagaimana kita ibadah, siapa yang harus kita sembah. Itu kuncinya, ya. Pertama kita harus tahu siapa yang kita sembah, siapa Allah itu yang kita sembah. Allah yang kita sembah adalah pencipta dunia ini dan segala isinya. Bapak Ibu boleh mencatat di dalam Wahyu 4 ayat 10 sampai 11. Jadi ketika saudara menyembah Allah, siapa yang saudara sembah? Dia adalah pencipta yang menciptakannya yang datang. Waktu dunia ini kita namanya. Ketika kita masih hidup dalam dunia ini dan setelah kita mati pun Allah yang menciptakan dunia. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, hari apa? Saya pemberitaan dengan anak-anak. Buku pemberitaan itu mengajarkan tentang kebahagiaan, tentang ternyata terbesar hidup orang percaya itu bukanlah rumah, bukanlah harta dan suami dan istri. Yang disyukur kita. Jadi setelah mati itu pasti janji Tuhan kami yang bersyukur atas hal itu. Sebelum kita meninggal ini hari ini, kita semua belum mati. Tapi Tuhan mengatakan, bersyukurlah. Kamu seandainya kamu meninggal, kamu itu akan dibangkitkan. Tubuh ini akan lemah, tubuh ini memang tidak akan berguna, tubuh ini akan dikubur. Tetapi Tuhan sudah berjanji, jika kamu meninggal, kamu itu akan dibangkitkan. Bersyukurlah akan hal itu, karena itu kekekalan. Tapi bagaimana wajibkan hidup bersyukur dengan apa yang sekarang ini. Yang paling utama, yang lupa, dan kita tidak boleh ragu. Seandainya aku kita perlu, karena bangkitkan dan bersama-sama dengan itu satu-satu yang luar biasa. Yang mengatakan bahwa kematian itu adalah hal yang sangat terindah, ya, karena kita akan berjumpa dengan kita tidak akan sakit lain sebagainya. Sukacita itu akan selama apakah saya mengatakan saya sudah tua sebentar lagi? Tidak. Orang tidak. Tapi bersyukurlah seandainya saya meninggal, saudara meninggal, kita akan dibangkitkan. Ya, harus tahu dan harus kenal siapa Allah itu, yaitu pencipta. Yang kedua, apa yang dilakukannya? Kita harus tahu apa yang dilakukan oleh Allah itu. Kenapa kita harus menyembah? 5 ayat 9. Yesus dari Allah telah menebus dari kudus. Itu yang harus kita ketahui. Yang ketiga adalah yang akan datang pasti dilakukan oleh apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia adalah hakim. Jadi dia adalah pencipta, dia adalah penebus, dia adalah hakim. Bahkan di dalam Wahyu 11 ayat 16 sampai 17 keputusan bahwa dia yang memiliki pemerintah. Kita dikasih Tuhan. Kita sebagai umat terhadap siapa yang kita sembah? Yang kita adalah pencipta, yang kita adalah yang kita adalah yang memiliki pemerintah.
hari ini yang akan datang. Jadi ketika saudara menyembah, mana saudara berada, sesungguhnya saudara menyembah. Jadi kita harus kenal, harus mengetahui Allah yang kita sembah sesuai dengan karunia yang kita miliki masing-masing, kemampuan yang kita miliki masing-masing. Di rumah kita menyembah seorang diri, tidak ada masalah, tidak masalah. Tapi sembahlah yang penebus, Allah yang memiliki. Kita akan enjoy Tuhan. Sukacitanya aku hadir di dalam penyembahan. Luar biasa. Saudara, ayo nikmat penyembahan itu hari ini di gereja, tapi di rumah sembahlah Tuhan, tinggikan Dia. Ada yang menciptakan dunia ini, Dia yang menciptakan saudara, Dia yang telah menebus saudara, dan bahkan menebus saudara-saudara kita yang hari ini mungkin mereka bagi Kristus, hak dari pemerintah. Sebab yang kita dihalangi oleh karena saudara kita hari yang lalu media sosial ada gempa, ada orang percaya, tapi bersyukur satu media sosial saya baca komennya, hampir semua anak Tuhan mengatakan Tuhan memberkati kota ini. Itu yang membuat saya luar biasa. Anak-anak Tuhan sekarang komen-komen di bawahnya, kiranya memberkati kota ini, kiranya Tuhan melawat kota ini, kiranya Tuhan melawat orang ini. Artinya apa? Hanya memberkati itu sudah boleh kita menyembah. Kita ketika kita sekarang nggak ada masalah, orang lain sahabat kita yang mengalami masalah, menyembah kepada Tuhan. Dan menyembah itu tidak hanya melulu ketika kita mengalami sesuatu yang indah, tetapi ada beban pun kita mau terus menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah imam besar yang penuh belas kasihan. Ibrani ayat 18. Ayat 1 mengalami sifat manusia seperti kita. Ibrani 4 Kristus tidak butuh persembahan karena Dia adalah sempurna. Dia sempurna adanya. Ibrani 23-25. Lalu kita adalah imamat, kita adalah Yesus Kristus. Lalu apa yang mesti dibawa oleh imamat rajani dalam penyembahan? Apa yang harus kita bawa ketika kita menyembah? Apakah hanya membawa berupa uang? Mungkin kita nasi uduk, atau kita mendoa, kita bawa air teh. Apakah hanya itu yang kita merasa, waduh Tuhan, aku bersyukur aku bisa mempersembahkan teh, aku bisa mempersembahkan buah nangka sabrang, aku bisa membawa persembahan. Apakah hanya itu? Itu bagian kecil. Ada hal yang saudara harus bawa ke hadapan Tuhan. Kecil, tapi ada yang lebih utama ke hadapan Tuhan, baik secara pribadi ataupun kelompok. Karena gereja kita ibu boleh titip, ibu boleh butuh nanti akan puji ini, aku rindu untuk membantu Tuhan dengan puji.
akan terasa Pak di gereja. Yo, Pak Painan Tuhan tak membahkan Pak Painan. Atau begini kepada Pak Jojo atau Bu Ruby. Wanita bisa memberi persembahan. Atau secara di kelompok bisa. Saudara yang kasih Tuhan sepanjang hidupnya di dunia ini, di dalam Roma 11 ayat 1, inilah kita lihat Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi murah nasihat kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah yang jadi tubuh harus pakai untuk dipersembahkan kepada Allah, untuk melakukan pekerjaan Allah. Saudara, hidup kita itu diberikan. Dan Tuhan, aku hanya membawa mulutku aja, tanganku tidak. Aku hanya membawa kakiku, tapi mulutku nggak mau memuji Tuhan. Tapi Tuhan mau sungguh-sungguh seperti ini atau kita itu seperti ini. Ini kita. Ada untuk mengasihi kita terus melayani kepada Tuhan. Kau bawa aku kemana? Kau jadikan aku apa? Berikanlah dirimu untuk dipakai oleh Allah. Kemana arah angin itu bertiup? Di sini bisa ke sini, mungkin tinggi. Berikanlah dirimu dan bertanyalah kepada Tuhan kalau saudara memberi. Kalau masih ragu, aduh Tuhan yang mana, aku masih Tuhan mau belum. Tanyalah, karena Tuhan akan menjawab. Kenapa? Apakah yang kedua, terus memuji Allah. Ya. Jadi sepanjang hidup di dalam dunia ini kita harus memberikan tubuh kita dan terus memuji Allah. Kita harus memuji Allah. Dan ketiga, perbuatan baik. Kita harus perbuatan baik. Dan yang ketiga, milik atau milikmu. Kita lihat ayat 13. Bersukacitalah dalam pengharapan dan sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Galatia 6 ayat 6. Ini ayatnya tidak cocok. Galatia 6 ayat 6. Dan dia yang menerima pengajaran dalam firman sesuatu yang ada padanya dengan orang yang pengajaran itu, ya. Baiklah ya, yang bagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ini memberikan persembahan, ya, kepada orang-orang yang mengajar. Jadi memberikan apa yang kita miliki kepada orang-orang
Tuhan. Lagi dasarnya kita harus diuji, harus murni kepada dasarnya apa. Hanya karena memang tulus ingin memberi supaya nama Tuhan dimuliakan, atau ketika kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, kita harus diuji dan jadi yang hidup memberikan tubuh, kita harus baik, dan kita harus memberikan segala milik yang ada pada kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kesimpulannya adalah seorang imam sembah, seorang menyembah bumi dan apakah kamu membawa lebih dekat kepada apakah kamu Allah? Jadi kita sebagai raja ini merasa dipanggil oleh Allah. Apakah kamu membawa manusia untuk lebih dekat? Sebagai kita menjadi perantara, menjadi orang yang sudah percaya semakin dekat dengan Tuhan, dan orang yang belum percaya, apakah kamu berkorban bagi kita, memberikan hidup kita untuk kemuliaan dan pekerjaan Tuhan? Kita sudah melakukan itu, dan yang ketiga, apakah kamu sedang melayani Allah sekarang ini? Duduk dan berdoa, bersyafaat. Pelayanan juga bisa menyambut orang welcome. Jadi kompleks namanya pelayanan. Karunia, ayo dalam kita satu dengan yang lain. Saya kita semua dapat melayani Tuhan dengan kemampuan Tuhan berikan kepada masing-masing. Amin, saudara. Amin. Mari kita Bapak kami ucap syukur karena tidak boleh kami mengatakan itu tinggi, karena itulah menjadi orang percaya beribadah, dan itu tidak hari, tetapi saya akan datang dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa kasih karunia-Mu, Engkau sebagai imam agung kami, Engkau sebagai perantara, dan kami sebagai umat raja ini dapat menyembah kapanpun, dan ingatkan penyembahan kami adalah seluruh hidup kami, kebahagiaan kami, dan juga penyembahan kami adalah seluruh harta. Biarkan kami sungguh-sungguh menjadi imam-imam yang menyembah Engkau dengan sukacita dan panggilan daripada. Terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami. Biarkan kami terus maju menjadi penyembah yang benar, sebagai imam yang benar, seperti yang Tuhan Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Bapak Ibu yang kasih, kita akan